Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membawa tentang wahana Honda. Pertama, saya Muhammad Hafiz Alayan. Saya Ryan Wahyu Agimari. Saya Muhammad Yusuf. Saya Supranato Rumoto. Saya Muhammad Mika Taya. Hello, my name is Mika and I'm about to explain the before transformation of Wahana Honda. And first of all, I'm sorry if I speak in English because for me, I am more fluent in English if I'm speaking, so I'm gonna speak in English. So the first one is the information. So how the customers grab their information, they have to visit the dealer directly, so not online like now. So in the old days, it's just way harder than now. So they must do that, or they can just rely on the newspaper ads or like those kind of ads, the TV commercial and stuff. So yeah, in the old days, it's just way more hard and it's just more limited in the old days compared to our era right now. So the second one, we're gonna talk about promotion. So I'm gonna keep it short. The promotion is mainly through brochures, print ads, TV commercials, and also exhibitions, and of course, word only mouth, which is just people talking to you and stuff like that. And the third one is the insurance. So insurance here is generally offered only for credit purchases and claim processors that are like more complicated, and it requires physical documents. So with the physical documents, it's of course, like I said, it's just way harder because physical versus online. Online is just more quick these days. So that's the difference in the insurance. And the final, last but not the least, is the service. So the service customers register directly at the workshop, so they gotta wait in line, and the line, sometimes they can be long. So it's more complicated. It's just harder, in the old days. And service history is also recorded in books. So because of this books, they have to write your name inside it, and it's just sometimes you can just lose the book, and that's it for you. So yeah, so in conclusion, the old days are obviously just way more harder, and it's just way more physically, it needs more energy to put it out. So yeah, that's it for me, and thank you. Aspek informasi sistem yang digunakan oleh wahana Honda adalah ERP, Enterprise Resource Planning, yang artinya sistem model sistem informasi yang digunakan untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis dalam sebuah perusahaan. Dalam wahana Honda, kita menggunakan dua model ERP, yaitu DMS, Dealer Management System, dan CRM, Customer Relationship Management. Dalam aspek DMS, Dealer Management System digunakan untuk memudahkan penjualan motor, mau cash maupun kredit, integrasi stok unit, dan penjualan dalam sebuah laporan, dan yang terakhir untuk memudahkan koordinasi antar dealer di setiap cabang yang berbeda. Sedangkan untuk CRM, Customer Relationship Management, digunakan untuk mengolah data konsumen dan untuk mereminder customer dalam service, promo, dan follow up konsumen yang lainnya. Perkenalkan, saya Ibnur Sidiki. Saya akan menjelaskan impact sistem informasi dalam perusahaan ini. Di sini saya membuat dua poin impact. Yang impact pertama adalah efisiensi operasional dan produksi. Yang kedua adalah manajemen rantai pasok yang lebih baik. Oke, kita balik ke poin yang pertama, efisiensi operasional dan produksi. Apa saja dampaknya? Dampaknya adalah proses produksi jadi lebih cepat, lebih presisi, dan biaya operasional jadi turun. Dan apa saja contohnya? Di sini saya membuat 3 contoh. Yang pertama adalah Honda menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Dan yang kedua adalah Honda menggunakan MES atau Manufacturing Execution System. Dan yang ketiga dan terakhir adalah otomasi pabrik untuk mengatur stok, jadwal produksi, serta kualitas. Dan hasilnya adalah produksi massal lebih terkontrol, resiko kesalahan manusia lebih kecil, dan pemborosan berkurang. Selanjutnya,
Poin selanjutnya adalah manajemen rantai pasok yang lebih baik. Apa saja dampaknya? Dampaknya adalah koordinasi dengan pemasok global lebih lancar berkat sistem informasi. Contohnya adalah tracking bahan baku, status pengiriman, dan prediksi kebutuhan komponen real time. Apa saja hasilnya? Hasilnya adalah mengurangi keterlambatan, menghemat biaya logistik, dan menjaga kelancaran ini terproduksi. Mungkin cukup sekian impact dalam perusahaan. Terima kasih. Nah, di sini saya akan memberitahu aplikasi wahana Honda setelah transformasi. Jadi aplikasi Wahana Honda didirikan pada 20 Juni 2019 oleh PT Wahana Makmur Sejati atau WMS. Nah, di sini saya akan memberitahu bahwa kalau kita di aplikasi Wahana Honda itu kita dapat melihat berapa harga sepeda motor, under deal, dan juga bisa booking service secara cepat dan lebih mudah untuk melihat nomor antrian dan tidak menunggu lama di bengkel Honda tersebut. Baiklah, sekarang saya akan membicarakan tentang impact yang akan didapat oleh konsumen, yaitu satu, praktis. Salah satu yang paling praktis adalah kalau saat mau daftar, mereka tidak harus menunggu di antrian atau harus datang ke on spot, tapi bisa melalui daftar online. Jadi lebih enak dan juga lebih transparan, yaitu bisa mengecek harga motor tanpa harus ke dealer dan bisa melihat online. Selanjutnya, impact untuk perusahaan akan saya beritahu ke teman saya. Ini lihatnya di mana? Ini